Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ardi Mulyana Haryadi, SPDM HUM, NIDN 0413118701 dari Fakultas Pendidikan Ilmu Sosial Bahasa dan Sastra, Program Studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Institut Pendidikan Indonesia Garut. Latar belakang pendidikan saya, S1 Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, S2 Ilmu Linguistik. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan mata kuliah yang saya ampuh, yaitu mata kuliah Linguistik Umum. Mata kuliah ini tentunya merupakan mata kuliah yang sesuai dengan jurusan S2 saya, yaitu Ilmu Linguistik. Saya mengampu pada semester ini 2 kelas dengan bobot 2 SKS. Deskripsi mata kuliah Linguistik Umum ini, mata kuliah Linguistik Umum merupakan mata kuliah keahlian program studi pendidikan bahasa dan sastra Indonesia. Linguistik adalah ilmu yang menjadikan bahasa sebagai objek kajiannya, baik itu dalam tataran mikro dan makro linguistik. Dalam perkuliahan ini dibahas mengenai konsep dasar linguistik umum, dimulai dari pengertian linguistik sebagai ilmu, hakikat bahasa, bahasa dan faktor luar bahasa, linguistik dan bidang cakupannya dari tataran linguistik secara global, mulai dari fonologi sampai semantik dan sejarah aliran linguistik. Capaian pembelajaran mata kuliah ini yaitu mahasiswa diharapkan menguasai konsep dasar kebahasaan dan kesastraan, keterampilan berbahasa dan bersastra, pembelajaran bahasa dan sastra, penelitian bahasa dan sastra, serta penelitian pendidikan bahasa dan sastra. Selanjutnya, menguasai konsep teori pengembangan pembelajaran bahasa dan sastra. Selanjutnya, kemudian, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan nilai humaniora yang sesuai dengan bidang keahliannya. Kemudian, mampu menganalisis dan menerapkan teori, konsep, dan pendekatan dalam pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia, serta menghasilkan desain pembelajaran yang inovatif untuk pembelajaran bahasa dan sastra Indonesia. Materi pembelajaran linguistik umum ini pada pertemuan pertama yaitu pengantar perkuliahan dan konsep dasar linguistik umum. Pada konsep dasar linguistik umum ini memaparkan seperti apa linguistik umum itu di Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dan mengapa ditempatkan di awal semester. Mata kuliah ini menjadi fondasi bagi mata kuliah fonologi, morfologi, sintaksis, semantik, dan mata kuliah seri-seri mata kuliah kebahasaan yang lainnya. Secara umum, mata kuliah ini membahas dasar-dasar dari mata kuliah yang akan ditempuh oleh mahasiswa pada semester selanjutnya. Yang kedua, linguistik sebagai ilmu di sini menerangkan keilmiahan ihwal linguistik sebagai ilmu pengetahuan, terutama mengenai ilmu pengetahuan mengenai bagaimana bahasa bisa digunakan, bagaimana bahasa terbentuk, bagaimana bahasa berkembang, dan bagaimana bahasa ditinjau secara teoritis keilmuan perkembangan teori yang terus terbaharukan. Pertemuan ketiga, hakikat linguistik, bagaimana ilmu linguistik dapat diimplementasikan di dalam kegiatan kehidupan, di dalam kegiatan kuliah, di dalam kegiatan pembelajaran. Yang selanjutnya, bahasa dan faktor luar bahasa. Faktor-faktor bahasa dan faktor luar bahasa seperti apa yang mempengaruhi kajian dari ilmu linguistik ini. Kemudian mikrolinguistik, yaitu ketika linguistik berbicara struktur inti dimulai dari fonologi, morfologi, sintaksis, semantik yang berbicara mengenai bagian bahasa itu sendiri. Yang selanjutnya masuk kepada fonologi secara umum, kemudian morfologi secara umum, setelah setengah semester, sintaksis secara umum, semantik dan wacana secara umum, yang kemudian pada pertemuan ke-11 makrolinguistik, hubungan ilmu linguistik dengan disiplin ilmu yang lainnya. Selanjutnya,
linguistik tradisional, linguistik struktural, linguistik transformasional, yang ditutup dengan review perkuliahan yang menjabarkan dari awal sampai akhir proses, yang menjabarkan materi dari awal sampai akhir dalam perkuliahan ini. Sistem pembelajarannya karena pada masa pandemi itu menggunakan smartphone, jaringan internet, Zoom, LMS, WA Group. Metode pembelajarannya yaitu ceramah, diskusi, tanya jawab. Jadi mahasiswa diharapkan untuk mengembangkan pemikiran daya kritisnya untuk mengidentifikasi fenomena kebahasaan apa saja yang terjadi di dalam kehidupan sehari-hari. Karena linguistik ini secara tidak langsung dapat membuat mahasiswa menjadi lebih peka terhadap fenomena kebahasaan. Misalnya ada tulisan-tulisan grafiti, tulisan-tulisan di belakang mobil truk, di belakang angkutan umum, itu merupakan bentuk kekreativitasan berbahasa. Dan bagaimana bahasa berkembang, bagaimana bahasa dinamis. Jadi secara tidak langsung mengarahkan mahasiswa lebih perhatian terhadap fenomena kebahasaan. Bagaimana seseorang berbahasa, bagaimana seseorang mengungkapkan isi pikirannya dengan unsur kebahasaan, dengan kalimat, dengan kata, atau ekspresi diri yang mewakili dirinya. Jadi dalam proses diskusi, dalam proses tanya jawab, mahasiswa diharapkan lebih kritis dan lebih peka terhadap fenomena kebahasaan. Pada proses ini ada interaksi menggunakan aplikasi Zoom dalam proses pembelajarannya, yaitu dengan cara tatap maya di dalam perkuliahan. Di situ ada proses penyampaian materi, ada proses diskusi, ada proses tanya jawab, saling membantah, saling menguatkan argumentasinya, saling beradu argumen dalam tataran yang positif. Ini salah satu proses pembelajarannya menggunakan Zoom. Kemudian LMS, ini adalah merupakan LMS dan WA Group. Sebelum proses pembelajaran, materinya saya unggah dulu, saya berikan kode untuk masuk ke link Zoom, yang kemudian para mahasiswa mulai masuk dan mengikuti perkuliahan. Untuk asesmen, itu mahasiswa disuruh untuk chapter report atau laporan bab dari buku referensi yang sudah ditetapkan. Jadi mahasiswa mencatat, membaca dulu, lalu menuliskan kembali dengan bahasanya sendiri, dan itu merupakan latihan secara tidak langsung agar lebih meningkatkan daya kritis mahasiswa terhadap kajian dari teori. Presentasi, mahasiswa memaparkan hasil bacaan, menulis esai atau artikel yang berkaitan dengan masalah-masalah apa yang dihadapi, terutama berkaitan dengan penggunaan bahasa, penggunaan fenomena bahasa yang berkembang, munculnya kosakata baru, dan lain sebagainya. Makalah individu tentunya disusun oleh mahasiswa sebagai realisasi dari bahan bacaan yang sudah dibaca. Nah, yang terakhir review artikel jurnal. Ini penting dilakukan. Mahasiswa diarahkan untuk saya menugasi mahasiswa untuk mereview artikel jurnal penelitian orang lain, terutama jurnal-jurnal linguistik yang berkaitan dengan fenomena kebahasaan. Mahasiswa membaca artikelnya lalu memberikan pemahamannya, membuat triangulasi dari teori dan arti dan hasil pemikiran orang lain yang kemudian disintesiskan dengan pemahaman sendiri berdasarkan hasil bacaan yang sudah ditetapkan. Sistem penilaiannya kehadiran 10%, tugas 20%, UTS 35%, UAS 35%. Demikian yang bisa saya sampaikan secara singkat dan sederhana mengenai
mata kuliah linguistik umum ini banyak sekali kesalahan, mohon maaf. Mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semua. Akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.